Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, yaitu berbagai pekerjaan. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Kakak ingin bertanya pada adik-adik, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Marilah kita sama-sama membaca cerita yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesejahteraan hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Berdasarkan cerita tersebut, marilah kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? Jawabannya, untuk membayar jasanya, warga desa hanya diminta memberikan sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Lalu, pertanyaan yang kedua, mengapa Dokter Rana melakukan itu? Jawabannya, menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Lalu, pertanyaan yang ketiga, apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat? Jawabannya, dampak tindakan Dokter Rana membuat warga-warga menjadi berani berobat dan warga aktif dan bijak mengelola sampah. Kemudian, pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Tuliskan pada tabel berikut ini. Sikap dari Dokter Rana yang pertama adalah dedikasi. Pendapatku tentang sikap Dokter Rana, dedikasi yang ditunjukkan Dokter Rana patut kita contoh walaupun beliau merantau jauh namun lebih memilih membangun kampungnya. Lalu, sikap dari Dokter Rana yang kedua adalah tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Lalu, sikap dari Dokter Rana yang ketiga
adalah kerendahan hati. Beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya dibayar dengan sampah. Kemudian, sikap dari Dokter Rana yang keempat adalah suka menolong. Beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Dan pertanyaan yang kelima, hal-hal baik yang bisa kita contoh dari cerita Dokter Rana? Ya, betul. Jawabannya, hal baik yang bisa dicontoh adalah tanggung jawab dan kerendahan hati Dokter Rana dalam menolong warga. Dari cerita Dokter Rana, kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Masih ingatkah adik-adik dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dandu? Apa yang dapat adik-adik lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Ya, betul. Kita dapat membuat kesepakatan kelas agar tidak ada lagi yang saling menyakiti. Maka dari itu, buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Misalnya, saling peduli, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Kemudian, disiplin, menjaga kebersihan, dan bertanggung jawab. Dan contoh yang terakhir, tertib, jujur, dan percaya diri. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.